juga teman-teman IT Dispendik Kota Surabaya. Pertama-tama, disyukur senantiasa kita aturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat dalam rangka mengikuti sosialisasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk tahun ajaran 2022-2023. Alhamdulillah kita masih bisa bersua meskipun lewat Zoom, tapi tidak mengurangi dari kehikmatan acara pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum agenda sosialisasi PDB dimulai, akan kami bacakan beberapa agenda pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sosialisasi PPDB jalur reguler, yang ketiga sosialisasi terkait dengan PPDB khusus inklusi, dan terakhir nanti kaitannya dengan validasi kakak luar kota, ini khusus untuk Bapak Ibu operator sekolah di masing-masing sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka agenda sosialisasi pada siang hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing agar pelaksanaan acara bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala suatu apapun. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Agenda selanjutnya sosialisasi sekaligus mungkin arahan dari Bu Kabid terkait dengan PPDB SMP Negeri tahun ajaran 2022-2023. Untuk waktu dan tempat kepada Bu Tri Endang Kustianingsih MPD, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas sekolah SMP, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMP Negeri dari SMP Negeri 1 sampai dengan SMP Negeri 63, Bapak Ibu tim IT dari ITS, kemudian tim IT dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Bapak Ibu subkoordinator, Bapak Ibu operator sekolah yang nanti menangani PPDB tahun 2022. Baik Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu karena nanti juga akan ditampilkan ya, didemokan bagaimana aplikasi PPDB tahun ajaran 2022-2023 ini, maka saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Terlihat ya Pak Heri ya, sudah kelihatan? Sudah terlihat. Baik, Bapak Ibu sehat semuanya ya. Hari ini mungkin agendanya agak padat karena minggu-minggu ini kita akan merayakan ya Hari Jadi Kota Surabaya, dan nanti Bu Kepala Sekolah Negeri yang akan terlibat juga menyemarakan dan berpartisipasi dalam Surabaya Vaganza juga sudah kami sampaikan kemarin persiapannya. Dan untuk meetingnya sebelum saya ke sini ya, sosialisasi sampaikan dulu, technical meeting masih diundur Bapak Ibu, jadi nanti akan kami sampaikan kembali apa saja yang harus disiapkan. Baik, saya akan mulai dengan sosialisasi penerimaan peserta didik baru. Terutama di sini saya akan fokus untuk SMP, Sekolah Menengah Pertama Negeri ya. Baik Bapak dan Ibu, dasar kebijakan PPDB ya, penerimaan peserta didik baru tahun 2022-2023 ini tentunya kita berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1 ya tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Kemudian yang kedua, peraturan dari Wali Kota Surabaya, yaitu nomor 37 tahun 2022 tentang penerimaan peserta didik jenjang taman kanak-kanak
negeri, sekolah dasar negeri, sekolah menengah pertama negeri. Nah, tentunya untuk PPDB tahun ini Bapak Ibu kita sudah melakukan secara PTM secara luring ya. Nah, berbeda di 2 tahun yang lalu kita berada di masa pandemi penuh, artinya semua dilakukan dengan pembelajaran secara daring, sehingga memang dampak PPDB juga tidak terlalu begitu besar ya. Dampak yang banyak adalah kemudahan ya, karena kita juga dimudahkan dengan aplikasi yang sudah digunakan oleh Dinas Pendidikan setiap tahunnya. Memang ada beberapa mungkin tambahan-tambahan yang nantinya tentunya akan kita demokan juga begitu, simulasikan, sehingga Bapak Ibu kepala sekolah juga nanti memahami ya bagaimana tampilan ya, tampilan dan isi dari aplikasi yang PPDB untuk jenjang SMP ini, dan bagaimana aturannya, persyaratannya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan saya rasa Bapak Ibu juga sangat berpengalaman untuk itu, sehingga ini hanya penguatan-penguatan saja, dan ada beberapa hal yang memang harus juga dikuatkan gitu ya, dipahamkan, sehingga nanti kita bisa satu bahasa, karena memang Bapak Ibu adalah tempat sasaran untuk bertanya masyarakat ya, sehingga Bapak Ibu juga harus siap dengan data ya, kemudian juga dengan aturan yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk PPDB jenjang sekolah menengah pertama negeri ini tentu didasarkan pada 2 dasar hukum tadi, terutama pada pasal 6 ya, terkait persyaratan umum calon peserta didik sekolah menengah pertama negeri. Usianya Bapak Ibu, sekali lagi usia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Nah, jika usia maksimal 15 tahun ini sebelum ya 1 Juli 2022, nah maka maksimal tadi 1 Juli, maka dia tidak akan bisa diterima ya di SMP, otomatis harus ke kesetaraan begitu. Nah, kemudian telah tamat belajar SD atau sederajat. Kemudian pasal 22, ketentuan tentang kuota untuk calon peserta didik jenjang sekolah menengah pertama negeri. Untuk jalur Bapak Ibu seperti sebelumnya dibagi juga menjadi 4 ya. Ada jalur afirmasi, ini terdiri dari 3, yaitu untuk jenjang pendidikan inklusi ya, bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Kemudian untuk jenjang prestasi ya, jalur prestasi dan inklusi. Kemudian nanti ada mitra warga ya, mitra warga atau MBR ya, itu kuotanya sebanyak 15%. Kemudian yang kedua B, jalur perpindahan orang tua, kuotanya sebanyak 5%. Yang C, jalur prestasi sebanyak 30%, dan jalur zonasi ini yang paling banyak sekali, yaitu 50%. Nah, kita mulai di PPDB jalur afirmasi itu ada di pasal 13 ya Bapak Ibu, bahwa pendaftaran sesuai dengan penempatan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi berdasarkan data alamat tempat tinggal calon peserta didik baru yang telah ditentukan melalui sistem PPDB online. Nah, kemudian yang kedua, pendaftaran disertai dengan surat dari psikolog. Jadi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus ini yang sudah ditempatkan ya sesuai dengan alamat tempat tinggalnya di SMP penyelenggara pendidikan inklusi, maka harus menyertakan surat dari psikolog yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru ini adalah penyandang disabilitas. Nah, mungkin Bapak Ibu
yang menangani pendidikan inklusi sudah paham ya aturannya. Selanjutnya pasal 15 Bapak Ibu bahwa PPDB jalur afirmasi selain inklusi ada PPDB jalur MBR. Kalau dulu biasa dikenal dengan mitra warga. Nah, tapi kita sudah harus membiasakan Bapak Ibu juga dengan sebutan MBR ya, karena memang ini difasilitasi setiap tahunnya. Nah, kemudian bagaimana pendaftarannya itu sesuai dengan sekolah menengah pertama negeri terdekat ya. Jadi sekolah yang terdekat berdasarkan alamat kartu keluarga yang sudah terverifikasi secara online. Nah, kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, pendaftaran ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Tentunya suratnya juga sudah membuktikan ya, jadi surat tanda bukti bahwa siswa ini adalah calon peserta didik ini adalah MBR. Kemudian seleksi berdasarkan jarak dan apabila ada kesamaan jarak akan diprioritaskan berdasarkan usia. Ya, sekali lagi jika ada kesamaan jarak maka akan diprioritaskan berdasarkan usia. Dan apabila masih ada kesamaan usia maka menggunakan waktu pendaftaran. Nah, jadi untuk calon peserta didik baru ya yang berasal dari MBR juga menyertakan pasti surat MBR ini dari Dinas Sosial. Kemudian pasal 21 Bapak Ibu untuk PPDB jalur perpindahan tugas. Nah, untuk pendaftaran ini dilakukan secara online ya. Jadi perpindahan tugas dilakukan secara online dengan melampirkan dokumen asli atau fotokopi berikut ini. Yang pertama adalah surat keputusan pindah tugas atau dokumen lain yang sejenis, kemudian KK, kemudian yang ketiga adalah tanda bukti pendataan penduduk non permanen karena biasanya perpindahan tugas orang tua ini ya, pindah tugas orang tua itu belum memiliki KK Surabaya. Jadi ada bukti pendataan penduduk non permanen. Dan yang keempat adalah akta kelahiran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas ini mendaftar dan memilih satu sekolah melalui sistem online secara mandiri sesuai zonasi. Nah, kemudian seleksi dilakukan berdasarkan jarak antara sekolah ya dengan alamat tempat tinggal. Jika ada kesamaan jarak maka prioritas kepada pendaftaran awal. Apabila sudah dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang, dianggap mengundurkan diri. Selanjutnya, Bapak Ibu, di pasal 16 ya dan 17 disebutkan di situ dijelaskan ya PPDB jalur prestasi. Nah, PPDB jalur prestasi yang menggunakan nilai rapor sekolah. Yang pertama, pendaftaran semua dilakukan secara online. Kemudian penerimaan melalui hasil pengolahan nilai rapor ya sekolah atau NRS. Kemudian calon peserta didik baru dapat mendaftar pada dua pilihan, yaitu SMP negeri di dalam atau di luar wilayah zonasi. Nah, kemudian seleksi dilakukan dengan rankingan atau menggunakan peringkat nilai rapor sekolah. Nah, apabila ada kesamaan nilai rapor sekolah, ya, maka akan diprioritaskan yang memiliki nilai lebih tinggi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Jika masih terdapat kesamaan, maka menggunakan nilai matematika. Jika masih terdapat ada kesamaan,
Selanjutnya menggunakan nilai ilmu pengetahuan alam. Apabila ada kesamaan lagi di ketiga mata pelajaran itu, maka menggunakan urutan waktu pendaftaran. Nah, bagi yang sudah mendaftar Bapak Ibu pada jalur prestasi nilai rapot sekolah ini, jadi tidak dapat mendaftar pada jalur prestasi perlombaan atau pertandingan karena sudah masuk di jalur prestasi akademik gitu. Selanjutnya Bapak Ibu di pasal 18 ya dijelaskan di sana bahwa PPDB jalur prestasi untuk perlombaan atau pertandingan yang pertama syaratnya harus melampirkan dokumen asli atau fotokopi. Yang pertama adalah kartu keluarga Kota Surabaya. Kemudian yang kedua piagam atau sertifikat kejuaraan. Yang ketiga, surat izin atau keterangan dari sekolah, dari klub atau instansi pada saat mengikuti perlombaan atau pertandingan. Nah, kemudian yang keempat, menyerahkan foto hadiah atau piala atau medali kejuaraan untuk memperkuat bahwa calon peserta didik baru ini memang betul-betul mengikuti perlombaan atau pertandingan pada waktu itu. Nah, selanjutnya kejuaraan yang diakui Bapak Ibu adalah kejuaraan yang diraih paling singkat ya, lama waktunya adalah 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak pendaftaran PPDB. Kemudian daftar peserta didik ini, calon peserta didik baru ini dapat mendaftar pada 2 pilihan sekolah menengah pertama negeri ya di dalam atau di luar wilayah zonasi tempat tinggalnya. Nah, kemudian penilaian jalur prestasi perlombaan atau pertandingan dihitung berdasarkan bobot nilai dikalikan dengan jumlah prestasi yang dimiliki. Selanjutnya, apabila ada kesamaan ya bobot nilai tadi, maka akan diprioritaskan kepada pendaftaran awal ya yang mendaftar lebih awal. Nah, untuk pendaftaran secara online ya dan akan diverifikasi secara administrasi dan teknis oleh Dinas Pendidikan langsung. Nah, apabila sudah dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang, maka calon peserta didik tersebut dianggap mengundurkan diri. Nah, ini Bapak Ibu ketentuan jenis kejuaraan yang diakui gitu ya. Untuk prestasi perlombaan akademik ini jelas juara 1, 2, dan 3 kompetisi ya. Kompetisi sains tingkat internasional. Kemudian yang kedua, juara 1, 2, 3 kompetisi sains tingkat kota yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, tingkat provinsi dan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang ketiga, juara 1, 2, 3 lomba siswa prestasi tingkat Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Dan yang keempat adalah juara 1, 2, 3 kompetisi sains terbuka. Nah, itu untuk perlombaan akademik. Kemudian untuk non akademik Bapak Ibu ada kejuaraan internasional ya dan resmi dari KONI atau dari pemerintah, ada Kejurnas juga ya, yang jelas juara 1, 2, 3, kemudian tingkat provinsi ya, daerah ya, kemudian POR kan olahraga SD, tingkat Kota Surabaya, tingkat provinsi, kemudian juga ada kompetisi olahraga siswa nasional O2SN, baik itu tingkat kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional dan kejuaraan terbuka lainnya gitu. Nah, prestasi perlombaan non akademik kategori lomba non olahraga. Kalau tadi olahraga, sekarang non olahraga. Jadi Bapak Ibu mohon dicermati untuk juara non akademik ini kategori non olahraga ya adalah FL2SN ya untuk tingkat nasional. Kemudian lomba literasi nasional ya
kemudian ada Pekan Seni Pelajar, ya PSP, untuk tingkat provinsi dan tingkat nasional, kemudian lomba tingkat LT untuk pramuka, kemudian ada lomba duta lingkungan. Ini banyak sekali anak-anak yang sudah terlibat di dalam kegiatan lomba ini. Ada lomba MTQ juga yang juga baru berlangsung ya kemarin, lomba pendidikan agama, lomba robotika, lomba pelajar pelopor, ya kemudian ada lomba-lomba dalam rangkaian Hari Anak Nasional, ya ada jambore, kader UKS, ya kemudian budaya lokal, ya ada penghafal kitab suci agama, ya dan kejuaraan terbuka lainnya. Ini bisa diikut sertakan dalam jalur prestasi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk perlombaan atau pertandingan, ya bobot nilai, ya jalur prestasi untuk perlombaan dan pertandingan. Jenjang lomba internasional itu prestasinya untuk prestasi atau peringkat pertama emas, ya gold, itu bobotnya 36, kemudian internasional itu prestasi di peringkat kedua itu perak, silver 28, kalau perunggu ya secara internasional itu 20 bobotnya angkanya ya. Nah, kalau nasional tentu di bawah untuk gold 18, silver 14, perunggu 10 ya. Kemudian provinsi untuk gold 8, silver atau perak 6, kemudian perunggu 4. Untuk tingkat kota gold itu 3, silver 2, kemudian perunggu 1 ya. Kemudian untuk kejuaraan atau kompetisi terbuka internasional juara 1 untuk gold itu 3, kemudian untuk peraknya atau silver 2, untuk perunggu 1, dan kejuaraan kompetisi terbuka untuk emas itu 0,5, perak 0,3, dan yang ketiga ya perunggu itu 0,1. Nah, itu bobot-bobotnya Bapak Ibu, jadi nanti harus bisa ya diketahui bersama begitu ya, bahwa jalur prestasi pun peringkat menggunakan bobot. Kemudian BPDB jenjang sekolah menengah pertama negeri yang jalur zonasi, nah, di pasal 18 dituangkan di sana bahwa calon peserta didik baru mendaftar dan memilih 2 sekolah terdekat sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan sebagai pilihan pertama dan pilihan kedua. Kemudian calon peserta didik baru ini akan diseleksi berdasarkan jarak, dan jika ada kesamaan jarak maka akan diprioritaskan berdasarkan usia. Dan jika masih ada kesamaan begitu Bapak Ibu, maka akan diprioritaskan kepada yang mendaftar lebih awal. Nah, makanya mungkin bisa disampaikan juga bahwa CPDB ini harus mendaftar lebih awal ya. Kalau telat nanti maka untuk seleksi berdasarkan peringkat tadi ya, peringkat usia, kemudian jarak ya, tidak bisa ya maka harus lihat waktu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini jadwal, nanti kita akan sampaikan PPT ini ya, presentasi ini kami akan sampaikan nanti di grup kepala sekolah ya khusus negeri, dan Bapak Ibu nanti bisa mencermati ya jadwal yang sudah ditetapkan gitu dari Dinas Pendidikan Kota untuk PPDB jenjang SMP negeri. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kegiatan validasi sudah berlangsung ya, karena validasi data pribadi, alamat, tempat tinggal, dan nilai rapor itu sudah berlangsung dari tanggal 17 Mei sampai dengan 2 Juni 2022. Pukulnya Bapak Ibu
jadi 24 ya, jadi ketemu dari pukul 00 sampai pukul 00, jadi 24 jam secara online. Kemudian di sana di aplikasi juga ada menu uji coba pendaftaran untuk jalur zonasi dan prestasi jenjang SMP. Itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 9 Juni 2022, juga waktunya 24 jam online. Nah, selanjutnya untuk PBDB jalur afirmasi Bapak Ibu, untuk tanggalnya ya, penempatan itu sudah dimulai tanggal 10 sampai dengan 15 Juni 2022. Kemudian pengumuman ya berlangsung dari 16 Juni 2022 mulai pukul 1.00 WIB juga secara online. Kemudian daftar ulang dimulai tanggal 16 sampai 17 Juni pukul 1.00 sampai dengan pukul 23:59 juga secara online. Jadi semuanya secara online. Bapak Ibu nanti bisa dicermati ya Ibu Sani, untuk tanggal-tanggalnya sudah Dinas Pendidikan tetapkan seperti ini. Untuk jalur zonasi Bapak Ibu yang paling banyak peminatnya kan di jalur zonasi ya. Nanti pelaksanaan atau kegiatan pendaftaran ya itu dimulai tanggal 23 sampai dengan 25 Juni ya, kemudian berlangsung secara 24 jam dan secara online. Kemudian pengumuman itu dimulai tanggal 26 Juni 2022 juga secara 24 jam dan secara online. Daftar ulang mulai 26 sampai 27 Juni, pukulnya dari pukul 01.00 sampai pukul 23:59 ya secara online. Kemudian pemenuhan kuota Bapak Ibu hanya sehari saja, tepatnya tanggal 28 Juni ya, setelah daftar ulang 27 Juni yang tidak ada yang daftar ulang atau bukan, maksudnya ada beberapa yang belum daftar ulang ya, nanti mengikuti pemenuhan kuota ya. Jadi untuk yang peserta yang ada di bawahnya CPDB begitu yang nanti akan bisa mengikuti pemenuhan kuota, dan itu dilaksanakan pukul 1 secara online ya. Dari mulai pukul 1 sampai pukul 23:15. Dan pendaftaran Bapak Ibu, pendaftaran melalui ppdb.surabaya.go.id ya. Nah, Bapak Ibu jika ada permasalahan, Bapak Ibu dapat melakukan pengaduan gitu ya terkait permasalahan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023 dapat disampaikan ke Dinas Pendidikan melalui sahabat Dispendik nomor handphone 081259896163, kemudian juga dapat melalui email dispendik@surabaya.go.id, kemudian Instagram ya @dispendiksby, kemudian Twitter @dispendiksby1. Pengaduan tertulis Bapak Ibu dapat disampaikan ke alamat Ketua PPDB Kota Surabaya, Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, tentunya di Jalan Jati Wonokromo nomor 354, nomor 356 Surabaya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait pendaftaran peserta didik baru jenjang sekolah menengah pertama negeri tahun pelajaran 2022-2023. Untuk simulasi nanti bisa disampaikan oleh Mas Jalil dari tim IT ya, ITS. Sekaligus setelah itu baru kita adakan tanya jawab. Saya kembalikan dulu ke Pak Heri, silakan Pak Heri. Baik Bu, terima kasih. Mungkin terkait dengan inklusi apa bisa disampaikan Bu terkait plotting dan ketika ada peserta didik baru?
Ya, ada itu datanya Pak Eri? Untuk plotting kemarin sudah kami infokan ke MDBK untuk melakukan plotting dan sudah selesai sebenarnya, tinggal dikoreksi saja. Ya, jadi masih tahapan untuk koreksi ya. Sementara ini dulu nanti simulasi dulu ya. Dan sesuai penempatannya sudah jelas, hanya saja sekarang simulasi dulu supaya operatornya bisa memahami aplikasi yang mungkin ada perubahan begitu ya Pak Eri. Nanti untuk inklusi setelah ini. Yeah. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari tim ITS, Mas Jalil untuk menyampaikan terkait dengan PPDB, khususnya mungkin terkait dengan validasi ya, yang mulai dari lulusan tahun ini, lulusan luar kota, terus ada juga yang jalur berpindah tugas, terus juga ada ini yang dari paket A. Mas Jalil untuk menyampaikan. Terima kasih. Tapi apa? Oh ya. Mas Jalil, monitor. Mas Jalil mungkin belum bergabung belum ya Mas Jalil? Ya, baik, sebelum Mas Jalil ini bergabung, saya sampaikan dulu untuk Bapak Ibu, jika ada CPDB ya yang akan mendaftar di jalur inklusi ya, akan mendaftar di jalur inklusi, tetapi bukan dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, sekolah dasar ya, maka mohon Bapak Ibu nanti tetap difasilitasi, akan tetapi dilakukan asesmen terlebih dahulu. Jadi dilakukan asesmen dengan catatan tetap ada surat dari psikologi, begitu ya, surat dari psikologi yang menerangkan bahwa siswa ini benar-benar memang siswa berkebutuhan khusus begitu. Nah, setelah kita lihat dari hasil ya tes psikotes ya, kan di situ ada rekomendasi bahwa anak ini apakah memang mempunyai ketunaan ya, atau memang membutuhkan perlakuan khusus melalui jalur inklusi atau bagaimana. Kemudian Bapak dan Ibu sekali lagi dimohon untuk melakukan asesmen. Jadi tahapan asesmen itu dilakukan untuk mengetahui ya kebenaran dari hasil tes psikologi itu, karena CPDB ini bukan berasal dari sekolah dasar ya yang penyelenggara pendidikan inklusi ya. Mungkin saja bisa ada yang mendaftar seperti itu, setiap tahunnya kan sering ada ya Bapak Ibu, dan kemudian mereka berasal dari sekolah swasta. Nah, jika hal itu sudah dilakukan, kemudian juga diperkuat dengan rapor ya, rapor yang dibuat oleh sekolah asal ya. Tentu di situ juga ada rekam jejaknya, apakah betul-betul siswa ini
berkebutuhan khusus atau tidak. Tapi kalau dari reguler tentu tadi prosedur itu dilalui dulu, jadi diterima dulu, artinya dilakukan, ya bukan diterima artinya diterima untuk di sekolah itu, tapi diterima untuk asesmen dulu, ya. Kemudian nanti juga bisa melaporkan ke Dinas Pendidikan. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Bu Libia mau raise hand dari tadi melambai-lambai ke saya. Ya, Bu Libia, monggo Bu Libia. Monggo Bu Lydia, mungkin sambil nunggu Mas Jalil join karena sepertinya jaringan kurang stabil. Gimana Pak Eri? Bu Libia tadi mau bertanya? Monggo Bu Lydia, bisa unmute langsung. Oh, masih di itu suaranya mungkin terkendala di laptopnya atau Bu Libia? Ya. Soalnya sudah dibuka mic-nya Kayaknya dari audionya itu. Audionya Bu Libia. Mas Jalil terkendala apa ini Pak Heri? Tadi ini permisi sudah join. baik, monggo Mas Jalil. Oh ya, mungkin saya mulai untuk demo halaman dapur. Mohon izin share screen. Masih belum dapat permission buat share screen. Mas mungkin atau Mas Chris minta tolong Mas Jalil jadikan bos. Baik, monggo Mas Jalil. Apakah sudah terlihat? Terlihat jelas Mas Jalil. Terlihat Mas? Oh ya. Baik. Cuman suaranya rame ya? Iya, mohon maaf. Ini halaman depan dari aplikasi Dapur SMP. Nanti di sini mengisikan username dan password dari data yang sudah saya beri ke pihak dinas. Ini setelah login, untuk tampilan operator hanya ada menu seperti ini. Untuk validasi data, langsung klik halaman menu validasi data ini. Kemudian di sini ada NIK yang perlu divalidasi oleh operator. Untuk memvalidasi NIK, tinggal melakukan klik terhadap siswa yang ingin divalidasi. Kemudian nanti keluar detail dari siswanya. Kemudian di sini ada berkas-berkasnya. Bisa diklik untuk melihat berkasnya. Untuk yang ini contohnya adalah foto dari siswanya. Setelah dilihat berkasnya, barulah divalidasi. Untuk memvalidasi, sisa pencet iya. Mungkin untuk alur dari validasi itu saja. Nanti setelah validasi, siswa CPDB akan mendapatkan PIN dari email yang sudah diinputkan. Kemudian ada menu ubah password. Ubah password ini untuk mengubah password di akun yang sekarang. Setelah itu ada menu pembenahan data CPDB.
Di menu pembenahan data ini fungsinya untuk mengganti data yang sudah tersimpan. Semisal NIK ini, semisal ada salah ketik nama atau salah ketik informasi lainnya bisa dibenahi di halaman ini. Kemudian nanti bisa di save atau bisa sinkronkan dengan API Dinas untuk mengupdate dari servernya Dinas. Kemudian ada menu rekap diterima. Di menu ini bisa memilih jalur apa yang ingin diterima rekapnya, yang ingin diambil rekapnya. Kemudian tekan unduh Excel. Ini langsung terdownload. Mungkin seperti itu saja dari dapur SMP. Baik, terima kasih Mas Halil atas penjelasan singkatnya. Mungkin nanti kita sambung dengan tanya jawab biar Bapak Ibu bisa bertanya lebih lanjut, karena bisa jadi mungkin Bapak Ibu di sekolah khususnya operator sudah terbiasa lah dengan hal-hal semacam ini di tahun-tahun sebelumnya. Baik Bapak Ibu, mungkin kita buka sesi tanya jawab ya, mulai dari kaitannya dengan PPDB maupun teknis terkait dengan validasi di dapur PPDB. Monggo mungkin bisa raise hand dulu atau langsung monggo dari SMP 3 sepertinya Bu Livia dulu, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini. Jadi kejadian tahun lalu nanti ini kalau seperti ini apa yang harus kami lakukan. Jadi SMP 19 adalah sekolah bukan inklusi, tapi tahun yang lalu kami dapat anak inklusi. Kemudian kami dengan Bapak Ibu guru rapat, ini inklusi banget Bu, begitu. Kami panggil orang tuanya tidak mau karena menganggap bahwa ini hak saya di sini begitu. Ini kami tidak bisa menyediakan karena kami tidak punya guru inklusi, jadi tidak bisa melayani anak inklusi. Nah ini solusinya seperti apa gitu Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung ya Pak Heri. Oke, monggo Bu. Oke, baik Bu Livia. Jadi ketika anak tersebut orang tua dari CPDB yang menganggap bahwa anaknya inklusi begitu dan mendaftar di SMP Negeri 19 ya, mohon nanti diarahkan ke sekolah yang lain Ibu yang penyelenggara pendidikan inklusi terdekat yang mempunyai guru PLB yang dapat melakukan asesmen. Jadi prosedurnya memang asesmen dulu sebagai alat bukti bahwa memang siswa ini adalah memiliki kekurangan ya dari sisi mungkin cara berpikirnya dan lain sebagainya. Nah itu yang bisa mendeteksi memang psikolog ya, dan melalui alur atau proses tadi begitu. Nah, jadi Bu Livia juga bisa langsung nanti disampaikan ke dinas ya, langsung ke dinas pendidikan. Kami nanti akan mengarahkan ke sekolah terdekat ya, khusus untuk penyelenggara pendidikan inklusi. Demikian Bapak Ibu kalau nanti menemukan permasalahan yang sama seperti Bu Livia. Ya. Sami-sami Bu Livia. Baik, monggo dari SMP 3 sepertinya raise hand. Oke, Pak, sudah kedengaran suara saya? Oke, monggo. Maaf, Bapak Ibu, sebelumnya saya minta diri. Ya, gini Pak, kemarin itu waktu verifikasi, validasi data itu ada data anak itu yang kelahiran 2015. Ya, kemungkinan kan ini yang melakukan validasi data ini kan kemungkinan salah, jadi kami tolak. Jadi
Itu yang pertama, kami menemukan kasus seperti itu. Kemudian untuk yang lulusan luar kota ini sebenarnya berkas apa aja yang tampil di kami? Apakah hanya foto itu ataukah ada berkas yang lain, mungkin kakaknya, kami cek. Dan kalau kemarin kami temukan di perpindahan tugas itu memang ada yang daftar penduduk permanen, kemudian kakak, kemudian ada berkas dari perpindahannya. Nah, kemudian yang ketiga, Pak, mohon untuk kami operator diberikan wadah atau tempat untuk kami grup untuk saling sharing, sehingga kami tidak mendapatkan informasi dari tempat lain, tapi memang yang betul-betul itu dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Mungkin itu, Pak, dari kami. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Dimas bisa membantu menjawab terkait dengan validasi tadi. Baik, mungkin sambil nanti mungkin bisa dilengkapi ya terkait yang pertama tadi. Memang kita sifatnya benar-benar saling project ya. Kan nggak mungkin kelahiran 2015 kok sudah daftar SMP gitu. Nah, sehingga mungkin saling project. Kalau memang nggak sesuai dengan rasional ya mohon kerjasamanya Bapak Ibu operator untuk menolak. Yang kedua terkait dengan kakak luar kota, Lulusan luar lulusan luar kota ya. Lulusan luar kota ini yang jelas kakak Surabaya, ya kakak Surabaya, terus juga rapot luar kota dan rapot sekolahnya dan akte. Dan kalau itu yang jelas dia kakak Surabaya sudah bisa ditunjukkan atau ada dalam database ya itu bisa langsung diterima gitu atau di-approve. Basicnya itu. Yang ketiga nanti terkait dengan WA group, coba saya komunikasi dengan teman-teman IT sehingga nanti ketika ada info terbaru bisa langsung di-share di grup khusus operator ini, gitu ya. Mungkin Mas Imas mau menambahi? Cukup, Pak. Baik, ini di kolom chat ada pertanyaan untuk Pak Nurkolis ya, dari 28 untuk Japres yang kakak kurang 1 tahun bagaimana nggih? Kakak yang kurang 1 tahun ini semuanya ya, artinya semua jalur di luar yang sifatnya pindah tugas itu harus kakaknya minimal 1 tahun. Itu kalau diikutkan mungkin Pak D-nya, Pak Le-nya, tapi kalau dia pindah satu keluarga, Bapak Ibunya ikut pindah sekalian, itu bisa diakomodir, artinya tidak masuk di klausul itu. Sehingga prestasi meskipun Japres tapi kakaknya kurang dari 1 tahun ya bisa, dia harus pakai kakak yang lama. Tapi kalau ini misalkan pindahnya satu keluarga bisa diakomodir. Ini untuk yang Pak Nurkolis dari SMP 28. Untuk SMP 15 dari Pak Rahman, untuk daftar ulang apakah dilakukan secara online apa offline? Karena kita sudah full digital ya, saya pikir tetap semuanya dilakukan secara online begitu. Terus dari 34 pindah tugas berapa tahun? Ini sebenarnya tidak ada aturan baku. Yang penting orang tua bisa menunjukkan surat pindah tugasnya ya, yang artinya dia kakak luar kota, mungkin pindah ke Surabaya, itu mungkin untuk APH atau mungkin perusahaan-perusahaan BUMN yang skalanya skala nasional, dia bisa menunjukkan surat pindah tugas itu bisa diakomodir dalam jalur pindah tugas ini. Gitu.
Atau mungkin Bu Kapit ada tambahan? Monggo. Iya, ini sedikit ya Peri, karena saya harus mengikuti rapat di ruang majelis. Untuk yang jalur pindah tugas itu memang kebanyakan ya, namanya pindah tugas itu ya pada saat tahun ini begitu ya, pada saat tahun ini surat tugas itu dikeluarkan begitu ya, dan tentunya bagi orang tua yang berprofesi sebagai TNI, Polri begitu ya, kemudian ASN ya, ada juga yang disebutkan Pak Heri tadi, BUMN dan BUMD atau perusahaan-perusahaan yang berskala besar. Memang nanti juga ada pemeringkatan begitu Bapak Ibu ya. Dari sisi nilai juga kami akan melihat pemeringkatan itu, karena rata-rata kan banyak sekali yang menggunakan kesempatan begitu ya melalui jalur perpindahan tugas, padahal orang tua itu sudah langsung bekerja di Surabaya. Nah, tetapi ya namanya mungkin mereka mau berusaha untuk mencapai jalur ini, akhirnya menggunakan cara surat tersebut ya, perpindahan tugas itu memang tidak ada tuannya berapa tahunnya, tetapi Bapak Ibu bisa cek lagi jika katanya sudah di Surabaya dan anak itu lulus dari Surabaya, itu berarti bukan perpindahan tugas ya, karena anak itu sudah ada sekolah di Surabaya, tapi mungkin kakaknya juga belum permanen ya. Itu juga nanti kami akan pertimbangkan lagi beberapa instansi yang tidak relevan kalau secara perpindahan tugas orang tua. Oke, mungkin seperti itu Pak Eri sementara. Baik, terima kasih Bu Kapit. Ini di kolom chat ada pertanyaan juga. Mohon maaf, mumpung ingat, jadi terkait dengan pindah tugas ini harus dilengkapi dengan surat yang pendataan penduduk permanen ya, yang dari Dispenduk. Jadi itu harus ada, karena itu nanti akan teridentifikasi yang bersangkutan domisili di mana. Cara ngurusnya itu ada di webnya Puntadewa di Dispenduk. Nah, itu mekanisme untuk mengurus pendataan penduduk non permanen ini. Ini harus ada untuk yang jalur pindah tugas. Baik, saya geser di kolom chat ada pertanyaan dari SMP 27. Untuk putra putrinya guru dan karyawan bagaimana? Untuk putra putri guru di PPDB itu masuk di jalur pindah tugas. Jadi sisa kuota untuk pindah tugas bila tidak terpenuhi bisa digunakan untuk kuota putra putri guru. Terus dari SMP 22 Pak Kusanto, pindah tugas apakah khusus PNS? Kalau dari swasta misalnya statusnya sales bagaimana? Seperti yang sampai ngejak awal, pindah tugas ini tidak khusus untuk PNS. Jadi siapapun BUMN, BUMD yang skala perusahaannya itu nasional itu bisa melalui jalur pindah tugas ini. Kemarin itu ada yang dia di Sidoarjo ya, terus kerja di Surabaya, itu bukan pindah tugas dari swasta. Ini contohnya yang misalkan kantornya di Jakarta, terus kemudian dipindahkan mungkin beberapa kota, pernah misalkan ke Bandung, terus ke Surabaya, kemudian nanti ke Mataram, dan seperti itu yang bisa masuk dalam klausul pindah tugas ini begitu. Dari operator 31 izin tanya, hasil validasi yang ditolak apa peserta bisa langsung tahu kalau data berkasnya ditolak? Karena tahu saya informasi semua lewat email, sementara email itu mungkin jarang dilihat. Mohon bantuan Mas atau Jalil ya, Mas Gary dari ITS. Ya, mungkin bisa diperlihatkan gitu Pak, izin
simulasikan uji coba gitu ya. Izin menjawab, Bu. Untuk kalau hasil validasi itu kalau sudah diterima baru dikirim melalui email. Tapi kalau dan kirim PIN. Kalau ditolak, peserta CPDB-nya bisa melakukan validasi ulang. Tetapi tidak ada pemberitahuan secara langsung begitu. Jadi harus cek gitu selama ini. Kalau misal ditolak, Mas Gary, itu dia di akun PPDB-nya nggak bisa gitu ya? Mungkin dibatasi waktu pendaftarannya. Tapi kalau untuk validasi lagi dia bisa melakukan validasi lagi. Oke. Jadi yang pertama kita tegaskan yang dapat balasan itu yang validasinya sukses ya. Halo Mas Gary. Gitu. Jadi artinya kalau gagal berarti nggak dapat notifikasi. Terus dia di status webnya di PPDB itu nggak bisa login gitu ya? Kalau login pakai PIN yang lama, pakai PIN yang sebelumnya sudah dipakai validasi waktu awal. Pakai validasi awal. Baik, mungkin pertanyaan untuk P31 ya. Jadi memang harus sering cek gitu akunnya untuk apakah validasinya sukses atau tidak. Jadi SMP 3 jalur guru bisa silang, misalnya guru SMP bisa daftar di jalur pendaftaran anak guru untuk SD. Pak Heri? Apakah jalur anak guru bisa silang? Misal anak guru SMP bisa daftar di jalur pendaftaran anak guru SD. Jadi mungkin anaknya dia guru SMP tapi anaknya untuk jenjang SD atau sebaliknya. Oh, di tempat guru itu ya. Silang ini sepertinya belum ada Pak Heri. Iya, di tempat mengajar. Kalau silang itu tidak ada bunyinya seperti itu. Itu di tempat guru itu mengajar. Tapi mungkin ini juga bisa sampaikan juga ya Pak, tidak boleh seperti itu karena sama-sama anak guru kan, guru yang negeri terutama. Baik, untuk sebentar Pak Heri, saya mohon izin kepada itu nanti dilanjutkan Pak Heri, dan kalau bisa nanti bisa disimulasikan lebih jelas seperti ketika teman-teman ITS mensimulasikan kemarin ya. Terima kasih, mohon maaf, mohon izin, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kabit. Kita lanjutkan Bapak Ibu di pertanyaan di kolom chat. Atau mungkin ada raise hand, langsung bertanya. Pak Bandi dari 28, monggo. Ini Pak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah dijawab tadi, jadi saya ambil yang belum dijawab. Untuk kakak, ini yang resmi adalah kakak Surabaya ya, Pak Heri ya. Jadi tidak ada yang namanya domisili kecuali yang tadi perpindahan tugas orang tua. Mohon untuk dilakukan lah untuk kakak ini kurang dari 1 tahun. Artinya kalau kakaknya tahun berapa, bulannya bulan apa, tanggalnya berapa, sehingga kita operator bisa sepakat, oh ini kurang 1 hari, ya, ini kurang 2 hari, sehingga nanti seperti itu kita ada satu kesepakatan. Kalau ini kurang 1 hari, berarti tahun berapa, bulannya bulan mungkin Juli atau apa berapa. Yang pertama. Yang kedua Pak Heri, untuk validasi ya, validasi data ini saya lihat itu cuma foto ya, yang lihat foto anaknya. Memang yang tahun dulu memang ada yang salah, itu fotonya bukan foto anaknya tapi foto orang tua. Itu kita kembalikan.
Nah, yang dulu ada catatan, kita ada catatan seperti ini. Ini fotonya seharusnya untuk siswa, bukan untuk orang tua. Nah, untuk tahun ini apakah sama seperti itu? Jadi orang tua itu tahu kenapa dikembalikan, kenapa ditolak, sehingga mereka bisa memperbaiki datanya. Oh, ternyata kakak saya salah seperti itu. Apakah tahun ini juga seperti itu? Pak Eri, satu lagi, pembenahan data. Nah, ini pembenahan data ini dilakukan sesudah kita validasi atau sebelum divalidasi. Nah, kalau mungkin sebelum divalidasi, mungkin yang melakukan pembenahan data ini siapa Pak Eri? Operatornya atau siswanya atau orang tua? Nah, itu aja. Siswa, Terima kasih, nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembayaran data siswa nggih Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Apa? Yang pertama terkait Mila. dengan Ya, kono surat ya. kita pakai acuan pendaftaran PPDB. Jadi pendaftaran PPDB itu dilaksanakan tanggal 13 ya, 13 Juni ya. 10 Juni mungkin Pak. 13 Juni sepertinya pendaftaran itu. Lihat jadwalnya dulu. Kita tarik 1 tahun. Konfirmasi mungkin Pak. Oh ya, 10 Juni kita tahun 2021. Berarti anggaplah mungkin tanggal 20 Mei ya. Atau 10 Mei. Anggaplah 10 Mei 2021. Ini paling lambat. Ya. Berarti Pak Eri ya. Tidak bisa. Siapa Eri? Tapi dikecualikan lagi bagi pindah orang tua langsung ini dikecualikan. Ini berlaku misalnya dia dari sebelum dan kakak bisa diakui satu keluarga. Misalnya kakaknya dalam proses gimana Pak Eri? Nggak bisa. Keluarga dalam proses. Itu resiko nanti teman-teman di karena belum jadi kita yang kedua terkait izin yang tersebut itu ketika ditolak bisa memasukkan pesannya sama seperti yang tahun lalu. Kemudian untuk pembenahan data itu API dinas. Ya mungkin seperti itu. Baik, seperti itu Pak Bandi. Jadi tahun kemarin masih bisa memberikan catatan itu salahnya apa, sehingga nanti kekurangannya gimana. Pak Eri, mohon maaf satu lagi. Kakaknya tidak disuruh ngaku Pak siswanya, sehingga kita tidak tahu sudah 1 tahun. Validasi data. Pasal data itu saja. Nah ini gimana? Iya. Mohon konfirmasi Mas Dery, karena seingat saya kok sudah coba dikomunikasikan dengan
Kalau yang kurang dari 1 tahun otomatis langsung di ini kayaknya di blok. Kalau nggak salah loh. Tapi saya coba konfirmasi dulu ke Mas Dimas atau Mas Dimas bisa bantu menjawab. Izin menjawab lagi Pak. Untuk yang itu kami kakak langsung ambil dari API dinas Pak. Jadi kalau nggak ada kakaknya mungkin bisa daftar Pak. Jadi sudah kemarin kesepakatannya itu sudah kakaknya sudah dianggap valid dari aplikasi profil sekolah. Jadi memang nggak muncul karena sudah ini ya sudah diverifikasi dinas begitu ya, artinya sudah disinkron dengan adminnya di Dispenduk gitu ya. Iya betul. Baik. Ya. Baik Pak Eri, itu agak mempermudah operator Pak Eri, membantu juga operator tidak mengoreksi kakaknya. Terima kasih Pak Eri. Baik, oke. Berarti sudah ini dikomunikasikan dengan Dispenduk Pak, tinggal lihat implementasi gitu. Oke, terima kasih Pak Eri. Saya coba baca ke kolom chat, ada beberapa pertanyaan lagi. Beberapa yang sudah dijawab, mungkin nggak perlu saya baca ya. Oh, ini ada permintaan dari PT. Wes Bu. Mungkin di display Bu Yuni. diberi tambah Wes tak tegur mau. sekolah asal SD-nya atau peserta Mau nang apa? sehingga Nang warung ya. bisa langsung dari peserta Iya. tersebut. Mungkin ada pertanyaan juga. Nah, ini rata-rata terkait dengan email ini ya, pemberitahuan kalau ditolak. Jadi tadi sudah ditegaskan tidak ada email yang masuk ketika ditolak, sehingga orang tua harus ya dia ngecek di akunnya begitu, apakah validasinya diterima atau tidak. Yang dapat email itu yang validasinya sukses, artinya di-approve oleh teman-teman operator. Nah, ini ada pertanyaan untuk yang pindah tugas, apakah hanya muncul foto saja? Mungkin kakak di sini apakah dimunculkan? Monggo, Mas Dimas atau Mas Dewi. Irfan dari 40 ini. Acuan validasi tiap jalur apakah ada tutorial atau mekanikanya, karena di dapur masuk validasi tugas orang tua tapi hanya menggunakan berkas foto saja, padahal di tugas ini harus ada SK ya, SK pindah tugas itu, terus ada juga dokumen pendataan penduduk permanen, juga harus ada dan kakak asal itu. Apakah itu dimunculkan di dapur? Mohon maaf Pak, apa bisa diulangi? Saya barusan disconnect. Oh, baik. Saya ulangi. Jadi ini yang pindah tugas. Saat ini ketika dicek berkas foto saja. Padahal di pindah tugas itu perlu verifikasi untuk yang permanen ya, surat itu sama SK pindah tugas lokasi dari orang tua. Nah, itu apakah memang di dapur tidak dimunculkan? Harusnya sudah muncul sih Pak. Mungkin apakah bisa dicantumkan NIK-nya biar saya cek lagi gitu. Oh baik, nanti mungkin kita komunikasikan di grup saja ya kalau ada kendala-kendala seperti itu. Baik. Ini ada pertanyaan juga.
bagaimana solusi jika alamat rumah belum terkonek dengan net atau jaringan internet yang merugikan karena dilihat dari jarak rumah dan sekolah kurang dari 3 km. Ini mungkin maksudnya gimana ya, Bu Supriyati bisa mungkin menyampaikan secara lisan, karena kan kalau di Surabaya kayaknya nggak mungkin ya, artinya semua sudah ada internet sih jaringannya begitu. Baik, terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum. Ini kejadian 2 tahun dan alamat sama di alamat tempat tinggal saya di Pakis Gunung dan 3A nomor 9. Itu tidak terdeteksi Pak. Ini analisis saya untuk kalau kita pesan makanan dan sebagainya itu pasti ke jalan raya aja, tidak masuk ke gang kami. Nah ini kan saya juga mendapatkan tangisan dari warga kampung saya di Pakis Gunung dan 3A nomor 9 itu tidak terkonek Pak. Jadi ada internetnya tapi tidak ada mapnya yang seperti itu. Jadi kerugiannya di situ. Jadi maksudnya masuk zonasi berpatram tapi karena dia tidak masuk dengan itu akhirnya tidak. Dan saya sudah memberikan solusi, monggo silakan hubungi yang berkaitan dengan internet itu ya bagaimana caranya atau ke dinas sosial atau bagaimana gitu Pak. Itu terjadi Pak di kampung saya Pakis Gunung dan 3A nomor 9. Nanti saya minta tolong dibantu dicekkan kembali apakah sudah tersambung atau belum. Itu Pak. Pak Heri, terima kasih. Tanda tangan toh. Boleh kita sih. Pak Heri. Ya, hilang ya. Iya, kembali lagi. Masih sibuk sih. Iya, diulangi lagi. Harus ada jenengan deh. Sekilas saja diulang. Oh ya, baik. Ini saya hanya Saiki nek gorong dimasuk no. respon tanggapan Sak dari bemo ya. warga kampung saya. Jalan Acara ini ke Batang ya tuh. Gang 3A, kampung kecil Sak Pak. dolan ini. Ini di daerah dekat rumah saya itu tertolak zonasi karena Proposalnya ini tanda tangan. terekam atau bagaimana gitu loh Pak. Jadi yang terekam itu hanya pakai ini Sun. itu terjadi tahun ini. Mulai tahun ini saya baru cermati seperti itu. Ternyata pada kampung saya dengan SMP 46 tidak kurang dari 30 meter. Itu mohon solusinya Pak. Yang bisa masuk sana yang zonasi pasti tertolak. Terima kasih Pak Heri. Ya, itu mungkin terkait dengan karena yang jelas pasti itu kalau di Surabaya nggak ada internet, tapi terkait dengan zonasi dengan 46 terus sejauh 3 km terus nggak terima ya mungkin bisa dipahami karena beberapa radius dari zonasi itu kurang lebih dari 1 kilo yang selama ini yang ada itu yang bisa diterima di kepala negeri terkait mungkin sebagai gambaran. Iya, enggak masalahnya mapnya enggak muncul Pak. Pakis Gunung Gang 3A enggak muncul. Yang muncul Pakis Gunung Gang 3A. Bisa buka musim dengan operator. Iya, terima kasih Pak Heri. Ya, pertanyaannya mungkin bersolusi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salah. Ya, ini nanti coba kami ini ada usulan untuk bisa dicetak tapi jangan sampai membuatkan sekolah. Maksudnya kita memberikan informasi ke warga tapi baik Bapak Ibu, mungkin saya kira cukup. Nanti kita akan buat grup khusus operator dan info-info terkait dengan kita share, kita merespon untuk meeting kendala yang ada di lapangan.
Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu kepala sekolah. Ada Untuk saat ini tidak ada. Baik, terima kasih Mas Berry dan tim Mas dari tim IT Dispendik. Bapak Ibu yang kami hormati, kepala sekolah maupun edukator, pengawas, saya berharap kita semua sinergi kolaborasi agar PPDB tahun 2022 ini berlangsung lancar, aman, kondusif, dan bisa yang kita harapkan bersama. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.